Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang 12 atau yang ke-11 bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin sekaligus uswatun hasanah. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Jihad Dusung Ulu Kalo ini, alhamdulillah terima kasih atas kesediaannya menerima kami untuk mengisi kultum atau ceramah pada subuh hari ini di hari yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Di dalam sholat subuh tadi, rakaat pertama itu surah Sajadah, rakaat kedua yaitu surah Wattin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kata insan, manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sebaik-baik bentuk. Jadi manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sebaik-baik bentuk, fi ahsani taqwim. Manusialah yang paling sempurna ciptaannya. Namun kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang sehina-hinanya. Jadi manusia ini adalah sebaik-baik bentuk, namun ada satu masa nanti di mana dikembalikan ke tempat yang sehina-hinanya. Summa radadnahu asfala safilin.
illallazina amanu wa amilus salihati falahum ajrum ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baginya pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Jadi amalan yang berkesinambungan. Kalau materi ceramah atau kultum subuh Dewan Masjid Indonesia malam ke-12 atau malam ke-11 ini temanya adalah 3 akibat dosa di akhirat. Ini luar biasa juga ini Dewan Masjid Indonesia ini dalam hal pengembangan dakwah. Orang yang berdosa sangat tersiksa dalam kehidupan akhirat. Mengapa tersiksa dalam kehidupan akhirat? Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tin tadi. Illallazina amanu wa amilus solihat. Yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Maka secara otomatis orang yang kafir yang tidak mengikuti seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menyesal dengan penyesalan yang tiada lagi gunanya. Seperti yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 18. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik. Lillazina stajabu li rabbihim husna. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala disediakan pembalasan yang baik. Wallazina lam yastajibu lahu dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, dia berkata, lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa misluhu ma'ahu aftidau bihi. Sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambahkan sebanyak itu, sebanyak isi bumi itu, lagi dia dan besertanya, niscaya mereka akan menembus dirinya dengan kekayaan itu. Artinya orang-orang yang tidak memenuhi seruan panggilan Allah di dunia, kalau seandainya mereka punya kekayaan untuk menembus atau menebus siksaan Allah Subhanahu wa taala, itu pun dia lakukan untuk keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sunnah muakkad, sunnah yang kuat yang sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di subuh Jumat, yaitu membaca surah Sajadah. Dalam surah Sajadah itu Allah abadikan dalam firman-Nya, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamu melihat orang-orang yang mujrimun, mereka memohon kepada Allah, farji'na, kembalikanlah kami di dunia.
Untuk apa kembali di dunia? Na'mal salihan, untuk berbuat amal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin. Ini baru penyesalan yang tiada lagi artinya. Makanya dalam firman surah At-Tin, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami tempatkan manusia itu ke tempat yang sehina-hinanya, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Alhamdulillah, semoga iman kita, keislaman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita tingkatkan dalam kualitas, terutama dalam Ramadan seperti ini. Semoga kita semakin yakin dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal kebaikan yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini, insya Allah. Di firman Allah surah Thaha surah ke-20 ayat 100 hingga 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wisra khalidan fiha wa sa'alahum yaumal qiyamati himla yauma yunfahu fis-suri wa nahsurul mujrimina yauma izin zurqa. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, daripada Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Jadi Al-Quran ini datang sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ada dua. Ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Maka sungguh berbahagialah orang-orang yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh merugilah orang-orang yang menolak wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Yauma yunfahu fis-suri wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa, yaitu di hari yang di waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru yang muram. Al-Quran adalah wahyu Allah, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran membawa syafaat pembela terhadap orang yang membacanya di atas permukaan bumi ini. Alhamdulillah, Ramadan kali ini semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dengan penuh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, semoga materi selanjutnya dapat kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.